Bayangkan jika langit tiba-tiba merah diikuti ledakan dahsyat yang menghancurkan gedung-gedung tinggi dalam sekejap, guys. Asap berbentuk jamur raksasa membumbung tinggi. Dan gelombang panas menyapu seluruh kota. Tapi ini bukan adegan di film Oppenheimer ya. Ini adalah skenario terburuk jika India dan Pakistan benar-benar menggunakan senjata nuklir. Kedua negara ini sedang memanas, kalian pasti tahu kan? Dan di tangan mereka ada ratusan hulu ledak nuklir. Tapi seberapa realistis sih perang nuklir ini terjadi? Apa dampaknya untuk dunia? Yuk kita coba telusuri bersama, guys. Sekarang pertanyaannya, apakah India dan Pakistan akan menggunakan nuklir? Kamu pasti tahu kan, India dan Pakistan sudah 3 kali perang sejak tahun 1947, plus puluhan konflik kecil di perbatasan Kashmir. Tapi sejak keduanya menguji senjata nuklir, India menguji nuklir mereka pada tahun 1974 dan Pakistan pernah menguji nuklir mereka pada tahun 1998. Dunia menahan napas. Mutually Assured Destruction atau MAD jadi teori yang dipegang. Mutually Assured Destruction adalah konsep di mana dua negara yang bertikai saling memiliki kemampuan untuk menghancurkan satu sama lain secara total. Jika salah satu negara meluncurkan nuklir, negara lawan pasti akan membalas sebelum rudalnya jatuh. Dan hasilnya kedua belah pihak musnah, plus dampak global yang memicu kiamat kecil-kecilan, guys. Prinsipnya sederhana, kalau aku mati, kamu juga ikut mati. Kalau kamu serang, aku juga ikut balas, guys. Ini seperti dua orang yang saling mengancam dengan bom di tangannya. Jika satu orang menekan tombol, keduanya meledak. Tapi justru karena risiko ini, kemungkinan tidak ada yang berani memulai, guys. Tapi di tengah ketegangan yang masih hangat ini, apakah ini mungkin terjadi? Coba kita lihat dari faktor politik. Kedua negara mempunyai pemimpin yang kerap bersuara keras, tapi menggunakan nuklir bukan keputusan satu orang. Ada protokol yang ketat dan ada resiko kehancuran total mungkin yang membuat mereka berpikir ribuan kali. Kalau kita lihat dari skala konflik, jika perang konvensional tidak terkendali, misalnya salah satu negara kehilangan wilayah strategisnya, nuklir bisa jadi opsi terakhir, guys. Dan jawabannya mungkin opsi menggunakan nuklir, tapi sangat kecil kemungkinannya. Tapi sejarah mengajarkan kita perang dimulai dari kesalahan perhitungan, guys. Oke, sekarang kita mulai dari pertanyaan yang paling sering ditanyakan, berapa banyak sih hulu ledak dan jenisnya? Menurut Stockholm International Peace Research Institute, India mempunyai 160 hulu ledak. Jenisnya yang pertama rudal darat seperti Agni V, jangkauannya 5.000 km, bisa mencapai seluruh Asia. Yang kedua, bom udara yang diangkut pesawat, bisa diangkut dengan pesawat seperti Rafale. Dan yang ketiga, kemungkinan rudal laut K-15 yang dapat diluncurkan dari kapal selam, guys. Dan Pakistan memiliki 170 hulu ledak nuklir, terdiri dari yang pertama, rudal Sehen-3 yang mempunyai jangkauan 2.750 km, bisa ke seluruh India. Dan yang kedua, bom nuklir taktis untuk target kecil di medan perang, guys. Terdapat kemungkinan yang sangat mengerikan nih. Kemungkinan Pakistan lebih agresif dalam mengembangkan nuklir karena merasa kalah di jumlah militer konvensional atau tentaranya kalah dengan India. India fokus pada rudal jarak jauh untuk mengimbangi Cina. Dan pertanyaan sekarang, kota dan daerah yang berpotensi menjadi target. Jika perang nuklir pecah, target utamanya adalah yang pertama pusat komando seperti New Delhi di India dan Islamabad di Pakistan. Kenapa ini menjadi target? Karena kehancuran ibu kota sama dengan melumpuhkan kepemimpinannya, guys. Yang kedua, pusat ekonomi seperti Mumbai di India dan Karachi di Pakistan. Ini menjadi potensi serangan karena lumpuhkan ekonomi sama dengan musuh tidak bisa lanjutkan perang. Perang butuh duit, guys, bukan ikhlas beramal. Dan yang terakhir, instalasi militer. India mempunyai pangkalan udara di Ambala, diduga menyimpan senjata nuklir mereka, dan pelabuhan Mumbai.
Dan Pakistan mempunyai pangkalan udara di Kamran dan markas militer di Rawalpindi. Dan Kashmir kemungkinan dapat menjadi target meski bukan ibu kota besar. Wilayah sengketa ini bisa jadi target simbolis atau pembukaan lah. Jangan lupa guys, rudal nuklir juga bisa meleset atau sengaja diarahkan ke bendungan, pembangkit listrik atau infrastruktur kritis lainnya guys. Jadi kemungkinan dan opsinya banyak banget. Misalnya nih, bom 15 kiloton seperti di Hiroshima meledak di New Delhi. Gelombang shock dapat menghancurkan gedung dalam radius 1,5 km. Gelombang panas dapat membakar kulit dan memicu kebakaran dalam radius 3,5 km. Dan yang paling mengerikan dari bom ini adalah radiasi yang dapat membunuh perlahan dalam radius 1,2 km. Tapi guys, yang paling mengerikan, India dan Pakistan punya bom yang lebih besar yaitu 50-200 kiloton. Dan dampaknya korban langsung bisa 500.000 sampai 2 juta jiwa per ledakan. Abu nuklir dapat menutupi atmosfer, memicu nuklir winter atau suhu global turun drastis, panen gagal, kelaparan massal di mana-mana guys. Dan dampak globalnya, perekonomian dunia kolaps dan radiasi menyebar lintas benua. Ngeri banget ya. Oke, kesimpulannya, simulasi ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi mengingatkan perang nuklir bukan sekedar game di layar komputer. Ini ancaman nyata yang konsekuensinya dirasakan seluruh dunia. India dan Pakistan punya tanggung jawab besar untuk tidak membawa isu nuklir ke meja perundingan. Di sisi lain, kita sebagai masyarakat global harus mendorong diplomasi. Seperti kata Einstein, dunia tidak akan hancur oleh orang yang jahat, tapi oleh orang baik yang diam melihat kejahatan, guys. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Sebarkan video ini, bagikan video ini, ajak diskusi dan tekankan para pemimpin untuk bijak. Karena di era nuklir seperti sekarang ini, perang bukan pilihan dan apalagi untuk menang. Oke, bahas apa lagi kita di konten berikutnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat buat kalian.